channel YouTube Belajar Matematika bersama Pak Imam. Jangan lupa like, share, and subscribe. Pada video kali ini, kita akan membahas soal-soal jarak titik ke titik Matematika Wajib kelas 12 SMA. Soal yang pertama, diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 6 cm seperti pada gambar di samping. Yang A ditanyakan jarak titik A ke titik B. Oke, pembahasannya titik A kita hubungkan dengan titik B. Jadi jarak yang dimaksud adalah panjang ruas garis AB sama dengan 6 cm. Yang B, jarak titik C ke G. Kita hubungkan titik C ke G. Jadi jarak C ke G adalah panjang rusuk CG 6 cm. Jarak E ke G, kita hubungkan titik E dengan titik G. Titik E ke G atau panjang EG merupakan panjang diagonal sisi yang kita rumuskan dengan A akar 2. Jika rusuknya 6 maka diperoleh 6 akar 2. Lalu untuk jawab soal yang D, jarak titik E ke C. Oke, titik E kita hubungkan ke C. EC merupakan diagonal bidang atau dirumuskan dengan A akar 3. Jika rusuknya 6 maka jarak E ke C adalah 6 akar 3. Kita lanjut soal yang E. Jika P titik potong HF dan EG. Oke, P kita cari dulu. HF dan EG berpotongan di titik P. Yang ditanyakan jarak C ke P. Berarti titik P kita hubungkan ke C. PC ini merupakan jarak C ke P. Di video sebelumnya, apabila ada perpotongan diagonal bidang, misalkan di P, jarak terjauh dengan titik sudut, maka dirumuskan dengan setengah A akar 6. Jika rusuknya adalah 6, maka setengah kali 6 adalah 3. Berarti hasilnya adalah 3 akar 6. Lanjut ke soal nomor 2. Diketahui kubus yang rusuknya 4 cm, seperti pada gambar di samping. Jika titik P adalah tengah-tengah AE. Oke, kita bahas. Titik P kita cari dulu. P adalah tengah-tengah AE. Karena P adalah tengah-tengah AE, maka panjang AP sama dengan panjang EP, yaitu 2 cm. Untuk jawab soal yang A, jarak P ke B atau B ke P, kita hubungkan titik B ke P dengan menggunakan Pythagoras pada segitiga APB, maka diperoleh PB sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah AP kuadrat. AB-nya adalah 4 dan AP-nya adalah 2, sehingga kita peroleh akar 16 tambah 4 adalah akar 20. Nah, ini akar 20, ini ada kesalahan ya. 20 itu 4 kali 5, 4-nya di akar ketemu 2, berarti ini 2 akar 5. Lanjut ke soal yang B. Jarak C ke P, berarti titik C kita hubungkan ke P, lalu kita hubungkan A ke C, sehingga kita punya segitiga ACP, siku-siku di A. Dengan Pythagoras maka PC diperoleh CA kuadrat ya, ditambah AP kuadrat. CA itu adalah diagonal bidang yang dirumuskan A akar 2. Kalau rusuknya 4 maka 4 akar 2 ya, CA ditambah AP-nya 2. Kalau dikuadratkan 4 akar 2 adalah 32, 2 kuadrat adalah 4, sehingga diperoleh akar 36. Akar 36 adalah 6. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Diketahui balok PQRS TUVW dengan ukuran ini ya. Kita gambar dulu ya. Oke, ukurannya kita perhatikan ya. Di situ PQ 12. Nah, ini. Lalu QR-nya 6. QR-nya 6 dan RV-nya adalah 8. RV 8. Jika titik O merupakan titik potong UR dan QV. Oke, UR dan QV berpotongan di O. Lalu yang ditanya adalah jarak titik P ke O. Berarti titik P kita hubungkan ke O.
Nah, untuk mencari PO kita butuh segitiga siku-siku. Kita gunakan segitiga ini. Ya, segitiga PQO. Berarti kita butuh panjang QO. Kita cari dulu panjang QV ya. Dari segitiga QRV, Pitagorasnya adalah QR kuadrat tambah RV kuadrat. QR-nya adalah 6, berarti ini 36. RV-nya 8, berarti dikuadratkan 64. Kalau dijumlahkan akar 100 ketemu 10. Lalu QO itu adalah setengah dari QV. Kalau QV-nya tadi 10, maka QO-nya adalah 5. Oke, sekarang kita cari PO ya. Dari segitiga PQO. Ya. Berarti Pitagorasnya PQ kuadrat berarti 12 kuadrat, QO kuadrat berarti 5 kuadrat ketemu 169. Di akar ketemu 13. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Diketahui limas beraturan TABCD dengan panjang rusuk alasnya adalah 8 dan rusuk tegak adalah 12. Oke, kita amati gambarnya dulu ya. Dari gambar ya, kita cocokkan dengan ukurannya. Rusuk alas 8. Berarti rusuknya berupa persegi. Ini 8, BC juga 8. Rusuk tegak 12. Lalu titik O merupakan titik potong diagonal AC dan BD. Berarti di sini. O itu perpotongan AC dan BD. Yang ditanyakan adalah jarak antara titik T dan O. Berarti garis tinggi ini yang ditanyakan, TO. Untuk mencarinya bagaimana? Perhatikan segitiga yang biru, TOC. Kita cari ukurannya dulu. Panjang AC itu karena diagonal bidang, maka A akar 2, rusuknya 8, berarti 8 akar 2. Sedangkan OC itu adalah separuh atau setengah dari AC, berarti OC-nya adalah 4 akar 2. Perhatikan segitiga TOC. Dari segitiga TOC diperoleh ya, TO Pitagorasnya adalah TC dikurangi CO ya, kuadrat ya, TC kuadrat kurangi CO kuadrat. TC kuadrat ini 12 kuadrat berarti 144. CO kuadrat, CO-nya tadi 4 akar 2, kalau kita kuadratkan 32. Dari mana? 4 kuadrat 16, akar 2 kuadrat 2. 16 kali 2 32. Sehingga 144 dikurangi 32 ketemu 112. Kalau di akar berarti 112 ini bisa dibuat 16 kali 7 ya. Jadi ini adalah 16 kali 7. 16-nya di akar ketemu 4. Berarti hasilnya 4 akar 7. Lanjut ke soal nomor 4. Ini ya. Setelah makan siang, Joni meninggalkan kantin menuju kelasnya yang terletak di gedung A. Sedangkan Wati menuju kelas di gedung B. Joni menempuh 10 meter ke barat. Nah, kita gambarkan dulu ya. Nah, kita tetapkan dulu arahnya ya. Selatan, utara, barat, timur, atas. Oke, ini kantin. Kantin. Joni menempuh 10 meter ke barat ya, sedangkan Wati menempuh 10 meter ke arah selatan. Kita gambarkan. Joni ke barat 10 meter dan Wati ke selatan 10 meter. Lalu Wati berjalan ke timur 5 meter. Berarti ke timur 5 meter sampai di kelas B atau di gedung B. Sedangkan Joni di sini harus menempuh 10 meter lagi ke atas. Nah, ini 10 meter ke atas berarti Joni ke atas sampai di gedung A. Yang ditanyakan adalah jarak antara Joni dan Wati. Berarti yang ditanyakan adalah jarak B ke A. Nah, untuk mencari BA kita gunakan bantuan ini bangun ruang ya. Bangun ruang. Untuk mencari BA kita harus mencari segitiga siku-siku. Siku-siku apa? BEA. BEA di mana siku-sikunya di E. Berarti ini siku-siku di E. Oke, langkah pertama kita ini ya, jarak Joni dan Wati adalah BA ya, BA. Langkah pertama perhatikan segitiga BDE.
BDE. Siku-siku di D. Nah, ini siku-siku ya. Nah, ini dengan Pythagoras BE kuadrat atau BE sama dengan akar BD kuadrat ditambah DE kuadrat. BD-nya adalah 15. Dari mana? Dari 10 ditambah 5. Sedangkan DE-nya adalah 10 sama dengan CK ya. Ini di sini 10. Berarti 15 kuadrat 225 dan 10 kuadrat adalah 100. Ketemu akar 325. Ini kalau kita ubah menjadi 25 berarti berapa? 25 kali 13 ya. 25 kali 13. Nah, 25-nya di akar berarti ketemu 5 akar 13. Cuma langkah ini tidak perlu ya, karena ini hanya bantuan saja ya. Hanya bantuan saja, berarti ini tidak perlu. Karena nanti kita butuh kuadratnya ya. Kita butuh kuadratnya. Oke, ini tidak usah ya. Lanjut kita ke segitiga berikutnya ya. Segitiga BEA. BEA. Mencari AB ya, berarti BE ditambah EA. BE-nya, nah ini BE-nya ini berasal dari sini. Berarti tidak perlu diakar ya. Berarti BE-nya adalah 325. Kalau dikuadratkan menjadi 325. Ditambah EA-nya adalah 10. Berarti ketemu 425. Nah, ini tidak usah ya, TO ini salah ketik. 425 itu adalah berapa? 16 kali 7 ya harusnya ya. Ini oh ya betul ya, 25 kali 17 ini betul. Berarti jawabannya adalah 5 akar 17. Berarti 25 kali 17 itu adalah 425. Demikianlah pembahasan tentang jarak titik ke titik. Tetap ikuti channel kami untuk pembahasan selanjutnya tentang titik ke garis.